Salah satu peninggalan sejarah dari eksistensi kekuasaan kerajaan Pagaruyung adalah Istana Basa Pagaruyung. Istana ini terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan merupakan peninggalan dari kerajaan Pagaruyung. Istana ini berupa sebuah rumah panggung bertingkat 3 dengan 72 tonggak dan 11 gonjong atau pucuk atap yang menghias bagian atas dari bangunan ini. Seluruh dinding bangunannya dihiasi ornamen ukiran berwarna-warni yang terdiri dari jenis motif yang berbeda. Di samping kanan, terdapat rangkyang yang berfungsi sebagai penyimpanan bahan makanan. Rangkyang ini juga dihiasi dengan ukiran yang sangat indah. Selain itu, di samping kiri istana juga terdapat surau untuk beribadah dan pengajian. Istana ini hanyalah replika dari istana yang asli. Karena istana Basa yang asli terletak di atas Bukit Batu Patah, tetapi terbakar habis pada sebuah kerusuhan berdarah pada tahun 1804 pada zaman Belanda. Istana tersebut kemudian didirikan kembali, namun terbakar lagi pada tahun 2007 yang lalu. Indonesia mempunyai sejuta pesona keanekaragaman budaya yang menarik perhatian berbagai bangsa di belahan dunia. Indonesia memang negeri yang menjadi surga budaya. Tidak terkecuali di Minangkabau, Sumatera Barat, kebudayaan Minangkabau menjadi salah satu pesona budaya yang tidak boleh Anda lewatkan untuk dinikmati. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat benda-benda pusaka yang ada di Istana Basa Pagaruyung ini. Seperti apakah? Ikuti perjalanan saya dalam program Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Istana ini terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama adalah ruang utama berupa ruangan luas yang memanjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah perkenalkan, Oh iya, maaf kotor. Nggak apa-apa, saya Lydia dari TVRI Sumatera Barat. Oh iya Kak. Iya, dengan udah siapa? Yose. Udah Yose. Iya. Oke. Lihat dari pakaiannya nih orang-orang yang udah tahu ini ya. Oh ya alhamdulillah Tentang sih, benda-benda pusaka yang ada di betul. Istana Iya, Basa iya. Pagaruyung ini. Ada bisa kita bantu nih kira-kira kali dia. Iya, ini lagi bersihin apa namanya nih, replika Curia si Mudam Giri. Iya. Ini apa udah? Jadi Curia ini bahasa yang diadopsi dari bahasa Jawa, yang artinya itu keris. Oh, keris. Betul. Tapi beda ya udah dari keris-keris Betul, lainnya. tapi ini sebenarnya bentuknya itu lebih lebih kecil sebenarnya. Nah, tapi ini karena memang pada saat istana kita pernah terbakar, jadi banyak koleksi-koleksi kita yang habis, Kak. Yang Betul. habis ya, tapi ini replikanya. Betul. Jadi konon kalau dalam ceritanya, maksudnya Curia Simundam Giri ini dibuat pada masa Raja Adityawarman. Oke. Yang itu bermula pada tahun 1347, Kak. Udah lama banget. Udah lama sekali. Dan ini konon dibuat oleh Empu Mala, setahu saya, dari Giri, makanya dinamakan Curia Simundam Giri seperti itu. Berarti di sini banyak banget ya, udah Yose ya, benda-benda pusaka di sini. Dia pengen lihat-lihat benda-benda pusaka yang lain. Udah Yose ada waktu mau Boleh. puter-puter? Kita bisa lihat-lihat yang lain. Boleh, mari. Ayo, udah. Mari.
Nah, ini Kak, Iya. ini salah satu koleksi kita yang lain. Nah, ini ada beberapa instrumen musik, alat-alat musik. Kalau yang itu Kak, Iya. yang ada tali itu, Aha. nah Kakak bisa lihat, itu kalau kita namakan canang pemanggi. Itu kayak talempong ya? Mirip ya, tapi Bentuknya. lebih kecil talempong. yang ini. Benar, ini ada iya. talempongnya. Yang itu talempong, tapi Agak- satu. Kalau Oke. talempong biasanya dengan jumlah yang banyak Kak. Oh iya. Betul. Berarti kalau yang canang itu pamanggi ya? Betul. Berarti Jadi sebenarnya dalam bahasa Indonesia pemanggi itu artinya kan manggil, manggil. memanggil. Jadi memanggil gunakan orang. untuk acara-acara orang untuk manggil orang biar Betul, berkumpul, betul? Budaya betul saya. sekali. Iya. Jadi kalau itu dibunyikan, misalnya kalau ada acara gotong royong, Iya. ada acara misalnya ada pertemuan perkumpulan, nanti Iya. dipanggil. Nah, kalau yang di tengah yang panjang itu apa udah Yose? Nah kalau itu kalau kita namakan kecapi Kak. Kecapi ya? Kecapi, ya cuma dengan alat musik yang cara mainnya dipetik. Itu juga sebagai instrumen tambahan. Nah jadi ini biasa terpadukan. Oke, berarti ini benar-benar pusaka alat musik. Alat musik. Alat musik. Nah, betul. Kita beralih ke situ? Boleh. Boleh? Nah Yose? ini Aha. koleksi kita yang ada di Istana Bahasa Pagariung. Ini ada namanya di sini nih. Betul. Jadi ini merupakan persenjataan. 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 Untuk perang. Untuk perang. Sebenarnya kita di Minangkabau ini tidak ada memiliki senjata seperti ini. Oke. Karena pada dasarnya ini adalah barang yang dibawa oleh Belanda. Iya. Nah, jadi pada dahulunya memang Belanda tuh pernah berada di Minangkabau Minangkabau. ini. Jadi daripada saat itu Kak, bahwasanya pihak Belanda dan kerajaan ini pernah melakukan semacam perkongsian, kerjasama. Yang mana konflik antara kaum adat dan kaum Islam dulu Kak. Jadi Belanda datang ingin memberikan bantuan Iya. untuk ngelain orang Islam. Nah, jadi ada beberapa persenjataan yang dimiliki koleksi-koleksi. Inilah. Ini beberapa dan diantaranya kalau kakak ketahui yang sisi kanan dan kiri ini kan ini sama namanya. Kalau kita bilang di sini Bodiesi Tengga. Nah kalau yang di atas itu kakak lihat bentukannya itu mirip memang dengan menir-menir Belanda. Oke. Karena itu namanya pistol Belando. Kalau ini meriam kecil namanya. Pada bagian pangkal terdapat hiasan berbentuk profil dan terdapat semacam ekor yang panjangnya berukuran 6,5 cm, diameter 2,5 cm, bagian penyulur 1 cm. Iya, betul. Ujungnya ya? Yang belakang itu Kak. Iya, oke, Betul. baik. Pada bagian badannya terdapat pegangan atau pengait untuk kaki meriam. Iya. Yang itu yang di tengah ya? Betul, betul. Yang di tengah ya? Iya. Oke, kecil. Ada lagi koleksi yang lain. Kakak pengen lihat? Masih banyak kayaknya Masih di sini. banyak di sini. Boleh? Kita bisa lihat. Mari. Udah. Kita boleh bergeser Kak. Oke, baik. Ini loh Kak Lydia koleksi kita yang lainnya. Ya. Ini salah satu batik yang kalau kita katakan itu batik tanah liat. Iya. Nah batik tanah liat diantaranya yang ini Kak. Ini biasanya kalau konteks ini selendang dan itu juga. Nah biasanya kalau batik tanah liat ini, selendang ini itu biasa digunakan oleh para bundo kanduang. Batik ini udah lama banget ya ini kayaknya ya? Iya, Udah isi ya? betul. Aha. Kalau kisaran tahunnya cukup lama sih sebenarnya tahun ini. Dan ini salah satu koleksi kita yang terselamatkan pada saat kejadian 2007 Kak. Oh berarti ini bukan replika ya? Bukan. Ini bukan koleksi replika. yang terselamatkan. Oh yang terselamatkan ini. Baik. Ini ada yang ini kain panjang. Mhm. Ini kain panjang, selendang batik, Selendang batik. dan itu Ini juga selendang. Oke. Ini apa lagi nih yang di sebelah? Oke, Lydia lihat ini Ini lebih kepada atribut yang dipakai oleh raja. oleh raja. Iya. Atribut-atribut diantaranya ada ini tongkat Kak. Oh iya. Ini tongkat. Karena sejatinya seorang pemimpin di Minangkabau tongkat ini sebuah simbolisasi dan atribut bagi mereka. Ini kalau kita namakan deta. Deta untuk di kepala Deta raja. untuk di kepala raja. Iya. Ini kalau kita namakan ya si cawe sama fungsinya. Itu Cawe. untuk di pinggang ya? Pinggang, betul, ikat pinggang. Dan ini keris. Nah biasanya itu selain ada tongkat raja ataupun datu, biasanya dia pakai keris Kak. Keris. Kerisnya, tapi ini replika, Iya, bukan keris replika. asli. Nah yang di belakang itu salah satu koleksi kita juga yang terselamatkan waktu kejadian 2007. Yang di belakang? Yang di belakang itu kita namakan pedang mahkota Kak. Oke. Jadi sebuah pedang yang juga berfungsi untuk mahkota yang terletak di kepala dan bentuknya itu lentur. Tekstur dari pedang tersebut lentur dan ada ukiran Arab di dalamnya. Karena memang sejatinya dulu kerajaan ini sudah Islam Kakak. Kalau yang ini? Yang Nah di yang ujung ini udah untuk ya, Seh? sama fungsi kayak kalung gitu sih Kak. Diletakkan Itu dipakai raja juga? dipakai raja juga pada saat itu. Datuk pun terkadang juga ada pakai alat-alat seperti ini. Oke, baik. Udah. Berikut. Nah ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi Kak, ini senjata. Nah ini memang dipakai oleh Dubalang.
Dubalang. Dubalang itu adalah bagian keamanannya. Ujung ya. Tombak bermata 3, tombak mata 1, tombak pemburu. Yang di tengah ini yang pedang. Ini juga peninggalan yang tersisa ya, udah ya saya. Betul, ini sih koleksi kita yang terselamatkan dari kebakaran 2007. Karena memang sih sangat sayang sekali koleksi kita itu cuma 15% kayak yang selamat dari kejadian 2007. Namun memang kita berusaha untuk menambah koleksi-koleksi yang memang ada kaitannya tentang kerajaan maupun adat Minang. Oke, luar biasa. Betul. Tapi berusaha juga untuk mereplika supaya generasi-generasi penerus bisa mengetahui seperti apakah benda-benda pusaka peninggalan-peninggalan Betul sekali Minangkabau Kak. ya. Betul. Jadi kalau nggak ada ini yang muda-muda nggak akan tahu dan dia nggak akan paham jati diri jadi orang Minang itu seperti apa. Oke, baik. Udah Yose, terima kasih banyak udah menjelaskan kepada kita semua tentang benda-benda pusaka yang ada di Istana Basa Pagaruyang ini. Maaf udah mengganggu waktunya tadi. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini ada berapa lantai ini udah? Karena kita ada 3 lantai. Ada 3 lantai. Kita mau lanjutin perjalanan, pengen lihat-lihat. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Kakak. Nah, pemirsa, yuk kita lanjut ke lantai atas. Benda-benda pusaka ini juga tersimpan di bagian lain di dalam istana ini. Ada guci, lukisan, ornamen lampu, senjata, tongkat, keris, carano, dan masih banyak lainnya. Bagian tengah lantai pertama ini terdapat singgasana raja, tempat raja memberi perintah. Di kiri kanannya terdapat kamar yang digunakan anak raja yang sudah menikah. Jika Istana Pagaruyung dilihat dari luar, maka akan tampak bangunan yang memanjang dengan bagian yang lebih tinggi di ujung kanan dan kirinya. Bagian ini disebut dengan anjuang. Anjuang yang di sebelah kanan disebut Anjuang Rajo Babandiang, tempat raja duduk. Anjuang sebelah kiri disebut Anjuang Perak yang berfungsi sebagai ruang rapat khusus para wanita yang dipimpin oleh Bundo Kanduang. Sekarang kita menuju lantai kedua yang disebut juga sebagai Anjuang Paranginan. Anjuang ini berfungsi sebagai tempat putri raja yang belum menikah. Selanjutnya, kita ke lantai 3 yang disebut dengan Mahligai Raja. Ruangan ini adalah tempat penyimpanan alat-alat kebesaran raja seperti mahkota kerajaan yang dahulunya disimpan dalam sebuah peti khusus yang dinamakan Aluang Bunian.
Adanya peninggalan benda-benda bersejarah di Istana Basa Pagaruyung ini menandakan bahwa Kerajaan Pagaruyung merupakan suatu pusat pemerintahan Kerajaan Minangkabau. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Terus nantikan program Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat pada episode berikutnya.